Oke, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 dengan judul Pendekatan Multikultural sebagai Resolusi Konflik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai moderator Tony Gunawan Rambe bersama rekan saya yang pertama, Aulia Yuliani sebagai pemateri, kemudian pemateri kedua, Nurhaniah, dan yang terakhir ada Mbak Niken. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, Mbak Aulia Yuliani, kami persilakan dengan segala hormat. Baik Mas Tony, terima kasih waktunya. Oke, pengertian model pembelajaran resolusi konflik. Model pembelajaran resolusi konflik merupakan suatu model pembelajaran yang didasari suatu pandangan bahwa ada hubungan kausalitas antara fenomena sosial, budaya, dan kemampuan serta tanggung jawab sosial individu bagi kehidupan masyarakat secara siklus yang akhirnya membuat kehidupan manusia lebih baik dan mapan di tengah-tengah keharmonian. Montgomery 2000. Sedangkan menurut Astari dan kawan-kawan, model resolusi konflik ialah kemampuan dan keterampilan siswa dalam menyikapi dan memecahkan serta mengambil tindakan terhadap berbagai fenomena dan masalah-masalah sosial budaya yang terjadi di lingkungan masyarakatnya, seperti di lokal, region, nasional, dan internasional, dengan bersandar pada nilai-nilai dan budaya masyarakat di mana mereka hidup dan berkembang. Terima kasih, Mas Tony. Terima kasih kepada Mbak Hajar. Kemudian pemateri selanjutnya kepada Mbak Nurhaniah. Kami persilakan. Dilansir dari buku A Glossary of Terms and Concepts in Peace and Conflict Studies, karya Christopher E. Miller, resolusi konflik adalah suatu pendekatan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik melalui pemecahan masalah secara konstruktif. Tujuan resolusi konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah konflik yang terjadi berkembang hingga tidak terkendali. Yang kedua, mencegah konflik laten muncul kembali. Yang ketiga, menghapus atau menghilangkan sumber konflik. Dan yang keempat, konflik ditransformasi menjadi kekuatan perubahan sosial yang positif. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk resolusi konflik menurut Lamuru 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Yang kedua, fasilitasi pemberdayaan kelompok lokal atau masyarakat yang terkena dampak konflik. Yang ketiga, mediasi, lobbying dan negosiasi para pihak konflik yang berkepentingan. Yang keempat, adanya informasi dan komunikasi, dinamisasi upaya penyelesaian konflik diterapkan. Dan yang terakhir adalah kolaborasi penyelesaian konflik bersama pemerintah. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Nurhaniah. Lanjut kepada pemateri yang terakhir, kepada pemateri selanjutnya yaitu Mbak Niken. Kepada Mbak Niken kami persilakan dengan segala hormat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pelaksanaan model pembelajaran resolusi konflik. Pelaksanaan pembelajaran langkah-langkah tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, tahap identifikasi. Terdiri dari kegiatan 1, menjelaskan tujuan pembelajaran sesuai dengan topik dan subpokok bahasan yang telah diformulasikan dalam rencana pembelajaran.
2. Identifikasi dan penggalian konsep awal siswa melalui tanya jawab mengenai materi yang akan dibahas. 3. Memberikan contoh isu atau masalah untuk menunjukkan kepada peserta didik apa dan bagaimana menemukan isu atau masalah. 4. Klarifikasi konsep dan nilai personal, khususnya yang berkaitan dengan posisi nilai peserta didik terhadap konflik sosial kemasyarakat yang ada di masyarakat. 5. Kegiatan tanya jawab untuk menemukan dan memformulasikan konflik secara bersama-sama dengan peserta didik. Sambil melatih keterampilan berpikir mereka dalam mengidentifikasi dan mendefinisikan konflik atau masalah yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Kedua, tahap eksplorasi yang terdiri dari kegiatan 1. Penyajian pokok-pokok materi pelajaran secara klasikal, termasuk di dalamnya mengidentifikasi konsep utama dan konflik sosial budaya yang berkaitan dengan materi yang disajikan. 2. Mengecek dan mengumpulkan data atau fakta yang tersedia dari berbagai sumber untuk mendukung pemecahan masalah yang akan dibahas, di mana guru bertindak sebagai fasilitator atau mediator pembelajaran. 3. Melalui diskusi kelas, guru mengajak siswa untuk menginventarisir kaitan antara berbagai pihak yang dipandang bertanggung jawab terhadap timbulnya masalah atau isu yang ada di masyarakat. 4. Pengenalan cara atau prosedur menganalisis konflik atau masalah, termasuk konsep-konsep yang berkaitan dengan materi yang sedang diajarkan. Ketiga, tahap eksplanasi yang terdiri dari kegiatan 1. Guru mengarahkan peserta didik untuk merumuskan hipotesis tentang konflik atau masalah yang ada, dan menemukan pihak atau lembaga yang paling bertanggung jawab atau berwenang untuk menangani konflik atau masalah di masyarakat. 2. Guru melakukan klarifikasi ulang terhadap konsep-konsep utama dari materi dan konflik atau masalah sosial budaya yang telah dibahas untuk memperkuat struktur kognitif peserta didik mengenai materi dan masalah yang telah dibahas. 3. Guru membimbing peserta didik untuk membentuk tim kerja atau kelompok untuk membahas konflik atau masalah dan implikasinya bagi kehidupan masyarakat berdasarkan hipotesis yang telah diformulasikan. 4. Guru membimbing peserta didik untuk menguji hipotesis yang telah diformulasikan berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui diskusi kelompok atau diskusi kelas. Keempat, tahap negosiasi konflik yang terdiri dari kegiatan 1. Guru membimbing dan mengawasi jalannya diskusi peserta didik dalam membahas dan menguji hipotesis mengenai konflik atau masalah dalam tim kerja atau kelompoknya masing-masing. 2. Guru membimbing peserta didik dalam mencetuskan ide-ide, konsep, dan alternatif yang dimiliki untuk memecahkan konflik atau masalah sosial budaya di masyarakat. 3. Membantu peserta didik dalam mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan terhadap konflik atau masalah yang sedang dibahas. 4. Penyajian laporan oleh masing-masing tim kerja dalam bentuk diskusi kelas, di mana guru bertindak sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran aktif kreatif. 5. Penyimpulan hasil diskusi kelas oleh guru bersama siswa secara demokratis. Kelima, tahap resolusi konflik, yang terdiri dari kegiatan 1. Peserta didik diberikan kesempatan yang leluasa untuk menentukan tindakan atau sikap yang akan dilakukan berkaitan konflik yang ada dan telah dibahas secara bersama-sama di kelas. 2. Membimbing dan mengawasi peserta didik dalam melakukan perumusan atau mengambil keputusan terhadap konflik yang telah dinegosiasikan. 3. Merumuskan secara definitif keputusan yang diambil berkaitan dengan konflik atau masalah yang telah dibahas, serta merumuskan rekomendasi kepada berbagai pihak yang dipandang berkompeten menangani dan bertanggung jawab terhadap konflik yang ada. Sekian, selanjutnya saya serahkan kepada moderator kembali. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Niken. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang kekurangan dan kelebihan model resolusi konflik. Ini akan saya yakni yang pertama ada kelebihan dari model resolusi konflik. Ada beberapa dari kelebihan model resolusi konflik ini, yaitu yang pertama, paham dan sadar atau literasi terhadap dinamika dan problema hidup, yakni merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang, termasuk peserta didik dalam kehidupannya di dalam masyarakat, agar mereka mampu mengantisipasi
sedini mungkin dampak dinamika kultural bagi masyarakatnya. Kemudian yang kedua, menyadari hubungan-hubungan yang kompleks yang ada di antara manusia dan masyarakat, serta fenomena alamiah, khususnya konsekuensi-konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang ketiga, mengetahui dengan baik dan terampil dalam mengambil keputusan-keputusan sosial dan moral yang berkaitan dengan pemanfaatan unsur budaya dalam kehidupan masyarakat, karena hal tersebut berkenaan dengan berbagai permasalahan, terutama yang dihadapi oleh masyarakat seperti pencemaran lingkungan, transportasi, abrasi, moral budaya, nilai hidup, dan nilai transmendental. Kemudian yang keempat, secara realistik dapat memproyeksikan atau memperhitungkan masa depan yang alternatif dan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi positif dan negatifnya berdasarkan nilai-nilai luhur kebudayaan, filosofi bangsa, dan konsekuensi nilai global. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu dapat bekerja sesuai dengan masa depan yang diinginkan dan adil bagi semua masyarakat. Dengan dilandasi oleh nilai-nilai kebudayaan yang luhur serta dibekali dengan seperangkat kemampuan dan keterampilan dalam menyikapi dan menyelesaikan konflik-konflik sosial di masyarakat. Kemudian adapun kekurangan dari resolusi konflik tersebut adalah dimiliki oleh model pembelajaran resolusi konflik, yaitu memungkinkan siswa menjadi jenuh karena harus berhadapan langsung dengan masalah dan memungkinkan siswa kesulitan dalam memproses sejumlah data dan informasi dalam waktu singkat, sehingga pembelajaran ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu kesimpulan dari makalah ataupun PowerPoint kami, yaitu model resolusi konflik atau MRK merupakan sebuah model pembelajaran. Pada dasarnya merupakan suatu gerakan resolusi yang interdisipliner dalam pembelajaran PKN SD yang dikembangkan untuk menstimulasi dan eksplorasi hubungan antara masa lalu dan masa yang akan datang dalam balutan konflik yang multidimensi, sehingga setiap orang berkewajiban memiliki pengetahuan dan keterampilan menyelesaikan konflik yang ada di masyarakatnya bagi kesejahteraan ataupun dengan tujuan untuk kesejahteraan umat manusia. Baik, mungkin sekian yang dapat kami jelaskan atau kami paparkan dari kelompok kami, yaitu kelompok 10. Jika ada kekurangan dan kelebihannya, kami mohon maaf. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk memberi atau memposting di kolom komentar yang sudah kami sediakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.